Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Agustin, NIM 1914200164, jurusan Perbankan Syariah E semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Baiklah, yang pertama yaitu pada tahun 2014. Jadi pada tahun 2014 secara umum industri perbankan nasional masih menunjukkan tren peningkatan. Nah, total aset, kredit, dan DPK perbankan nasional masing-masing meningkat sebesar 13,34%, 11,58%, dan 12,29% menjadi sebesar 5.615 triliun, 3.674 triliun, dan 4.114 triliun. Nah, penyusunan pengaturan dan penelitian pada sektor perbankan pada tahun 2014 difokuskan pada peningkatan pengaturan perbankan yang selaras dan terintegrasi, serta pengembangan perbankan yang stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pada tahun 2015. Jadi pada tahun 2015 ini pertumbuhan perbankan nasional itu hanya sebesar 9,3% dibandingkan dengan pertumbuhan sebelumnya itu pada tahun 2014 yang mencapai 13,3%. Demikian juga dengan perbankan syariah, walaupun masih mencatat angka positif, tapi pertumbuhan perbankan syariah tahun 2015 ini tidak lagi setinggi pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi selama tahun 2015, perkembangan produk pasar modal syariah yakni saham syariah, sukuk korporasi, dan reksadana syariah mengalami peningkatan dibanding tahun 2014. Nah, tercermin dari jumlah saham yang masuk dalam daftar efek syariah atau DES, atau dari jumlah penerbitan sukuk korporasi dan jumlah SBSN yang diterbitkan industri keuangan non-bank atau IKNB syariah pada tahun 2015. Nah, yang meliputi industri asuransi syariah, pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya seperti perusahaan penjaminan syariah. Jadi sampai akhir 2015 ini total aset IKNB syariah ini meningkat sebesar 11,13% menjadi 49,97 triliun. Selanjutnya yaitu pada tahun 2016. Jadi IKNB pada tahun 2016 ini mencatat peningkatan aset yang cukup signifikan, yaitu sebesar 14,50%. Dengan total aset mencapai 1.907 triliun rupiah. Perkembangan reksadana syariah yang semakin membaik ditandai oleh penerbitan 43 reksadana syariah baru efektif selama tahun 2016. Pada periode yang sama, terdapat satu reksadana syariah efektif yang tutup, yaitu BNI AM Dana Plus Syariah. Secara kumulatif, sampai dengan akhir Desember 2016, terdapat 136 reksadana syariah yang aktif. Selanjutnya yaitu pada tahun 2017. Jadi kondisi perekonomian dan juga keuangan syariah di Indonesia di tahun 2017 ini menunjukkan perbaikan pertumbuhan. Jadi pada tahun 2017 ini sektor pasar modal syariah mengalami peningkatan aset di setiap subsektor yang terdiri dari saham syariah, sukuk koperasi, sukuk negara, dan juga reksadana syariah. Selain perkembangan sukuk dan reksadana syariah yang semakin membaik, Indonesia juga diakui sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan IKNB syariah yang paling cepat, khususnya itu pada industri asuransi syariah atau takaful. Sektor IKNB syariah juga mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2017. Total aset IKNB syariah pada tahun 2017 adalah sebesar 99,13 triliun rupiah, meningkat 11,80% dibandingkan tahun lalu dengan market share sebesar 4,55% dari total IKNB nasional. Selanjutnya pada tahun 2018. Jadi sepanjang 2018 jumlah BUS ini mengalami peningkatan, yang tadinya 13 BUS menjadi 14 BUS. Selain itu, menurunnya penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2018 yang tumbuh hanya 12,21%.
Artinya ini melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,23%. Sepanjang tahun 2018, nilai outstanding suku korporasi meningkat menjadi 21,3 triliun rupiah atau 35,32% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Total EANB reksadana syariah juga mengalami peningkatan menjadi 34,49 triliun atau sebesar 21,83% dari tahun lalu. Selain itu, jumlah emiten yang sahamnya masuk ke dalam daftar efek syariah atau DES meningkat menjadi 413 saham dibandingkan dengan periode sebelumnya yang masih di bawah 400 saham. Nah, pada tahun 2019, aset perusahaan modal Ventura mengalami kenaikan yang tinggi, sekitar 122% dari tahun sebelumnya. Nah, kenaikan aset tersebut juga diiringi dengan penurunan biaya operasional pendapatan operasional atau BOPO sebesar 6,3% dari tahun sebelumnya. Nah, di akhir tahun 2019, jumlah entitas IKNB Syariah sebanyak 197 institusi yang terdiri dari 105 perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syariah secara penuh dan 92 unit usaha syariah. Penambahan jumlah entitas terbanyak pada industri AKM Syariah yang awalnya itu berjumlah 59 lembaga di tahun 2018 menjadi 75 lembaga di tahun 2019. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.